Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Jurnal Metode PICO, komplikasi setelah anestesi regional versus anestesi umum untuk pengobatan fraktur radius distal. Kami kelompok 1A beranggotakan saya sendiri ada Haryan Hasan, Aida Nurdewi Valentina, Alenta Krismarini, Anggini Dwi Pangetsu, Anissa Sugiyati, Ayunita Ria Anggriani Riu, Billy Rehandi, Claudia Stika Purmiasa, Dia Nur Natasha Afandi, Elda Agustin, dan Estina Patriani. Analisis jurnal. Analisis jurnal ini berjudul komplikasi setelah anestesi regional versus anestesi umum untuk pengobatan radius distal. Pengobatan fraktur radius distal. Penelitinya bernama Ryan Lee, Danny Lee, Pradip Ramamurti, Safa Fashihi, Jessica H. Heyer, Monica Stedeker, Michael Weber, Alice Hughes, dan Rajiv Pandarinas. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya yang bernama Aida. Yang ketiga, ringkasan jurnal. Fraktur radius distal adalah fraktur tulang panjang yang paling umum dan biasanya disebabkan oleh jatuh dengan tangan terentang. DRF menyumbang hingga 18% dari semua patah tulang pada populasi lanjut usia dan hingga 20% dari semua patah tulang yang dirawat di unit gawat darurat. Dengan DRF menjadi salah satu cedera ortopedi yang paling umum, penting untuk mencoba dan mengurangi komplikasi lain yang dapat dicegah. Salah satu cara untuk mencoba dan meminimalkan komplikasi adalah dengan memanfaatkan anestesi regional meskipun penggunaan RA dan hasil setelah DRF telah dieksplorasi sebelumnya. Hanya studi institusi tunggal yang telah dilakukan. Sepengetahuan penulis, tidak ada penelitian yang dilakukan dengan kohort pasien besar yang menganalisis hasil setelah RA versus anestesi umum untuk ORIF dan dari DRF. Penelitian ini berusaha untuk memanfaatkan database American College of Surgeons National Quality Improvement Program untuk membandingkan hasil setelah ORIF DRF dengan populasi pasien nasional yang besar untuk memverifikasi dukungan laporan sebelumnya dengan peran RA. Dengan melakukan itu, ahli bedah dapat membantu mengurangi komplikasi untuk cedera yang sangat umum dan dapat menasihati pasien dengan lebih baik tentang jenis anestesi yang digunakan untuk prosedur ini. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Alenta. Tujuan penelitian, reduksi terbuka dan fiksasi internal ORIF biasanya digunakan untuk perbaikan fraktur radius distal atau DRF, sementara anestesi umum GA biasanya diberikan untuk ORIF. Penelitian terbaru juga menunjukkan hasil yang menjanjikan dengan penggunaan anestesi regional RA dalam perawatan pada fraktur radius distal. Penelitian ini akan membandingkan tingkat komplikasi antara penggunaan anestesi regional versus anestesi umum untuk ORIF dari DRFS. 5. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. 5. Kelebihan dan kekurangan penelitian. Yang pertama ada kelebihan. Basis data ACS NSQIP berisi lebih dari 150 variabel untuk setiap pasien, memberikan riwayat medis yang komprehensif, dan pelaporan terperinci tentang komplikasi pasca operasi.
CEM telah digunakan sebelumnya dalam literatur dengan kohort pasien yang besar dan telah diakui sebagai metode pencocokan yang unggul dengan yang paling umum. Digunakan dalam studi skala besar, seperti pencocokan skor kecenderungan. Penelitian ini berusaha untuk memanfaatkan database Amerika College of Surgeons National Quality Improvement Programs untuk membandingkan hasil setelah ARIF DRF dengan populasi pasien nasional yang besar untuk memverifikasi dukungan laporan sebelumnya untuk peran RA. Selanjutnya dibacakan oleh Ayu. Selanjutnya kekurangan. Ada beberapa keterbatasan tambahan untuk penelitian retrospesifik ini. Keterbatasan yang melekat pada penelitian ini adalah rincian informasi yang disediakan oleh database ACS NSQIP. Selain itu, database ACS NSQIP tidak membedakan antara jenis RA, seperti infus tunggal atau infus terus-menerus dari anestesi. Dengan demikian, ini dapat mewakili variabel pengganggu sistemik yang dapat dilakukan oleh peneliti ini tidak diperhitungkan dan berpotensi mempengaruhi tingkat komplikasi secara keseluruhan. Melekat pada semua studi basis data besar, kode CPT pada awalnya dirancang untuk tujuan asuransi daripada untuk penelitian. Dengan demikian, mungkin ada penyimpangan data berdasarkan intensif keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Claudia. Pembahasan analisis jurnal dengan metode PICO, P atau pasien atau populasi atau problem. Basis data ACS NSQIP ditanyakan untuk mengidentifikasi semua pasien yang telah menjalani operasi untuk pengobatan fraktur radius distal dari tahun 2005 hingga 2018. Basis data ACS NSQIP mengklasifikasikan kasus tertentu berdasarkan metode utama anestesi yang digunakan. Dengan demikian, jika anestesi RA atau epidural digunakan dengan sedasi MAC atau IV intravena, metode utama anestesi yang dicatat dalam database ACS NSQIP akan diklasifikasikan sebagai sedasi MAC atau intravena. Dengan demikian, penelitian ini hanya membandingkan kasus ORIF untuk DRF, di mana RA adalah satu-satunya metode anestesi yang digunakan versus GA. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dian. Basis data ACS NSQIP berisi lebih dari 150 variabel untuk setiap pasien, memberikan riwayat medis yang komprehensif dan pelaporan terperinci tentang komplikasi pasca operasi. Komorbiditas praoperasi juga dianalisis untuk perbedaan antara kelas obesitas, termasuk riwayat merokok, diabetes mellitus, dispnea, ketergantungan ventilator, penyakit paru obstruktif kronik, asites, gagal jantung kongestif, hipertensi yang memerlukan manajemen obat, gagal ginjal akut, dialisis, kanker diseminata, luka terbuka atau infeksi luka, penggunaan steroid kronis, penurunan berat badan yang signifikan lebih dari 10% dari total berat badan dalam periode 6 bulan praoperasi, gangguan hematologi, transfusi darah praoperasi, sepsis sistemik, dan ketergantungan fungsional. Variabel preoperatif, komplikasi medis yang terjadi dalam periode 30 pasca operasi dilaporkan oleh database ACS NSQIP. Selain parameter administratif seperti lama rawat inap dan informasi pengulangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elda. Komplikasi pasca operasi yang termasuk dalam penelitian ini adalah infeksi situs bedah superficial, SSI dalam, SSI organ atau ruang, dehisken luka, pneumonia, intubasi yang tidak direncanakan, emboli paru, ketergantungan ventilator,
insufisiensi ginjal progresif, gagal ginjal akut, infeksi saluran kemih, kecelakaan cerebrovaskular atau stroke, serangan jantung yang membutuhkan resusitasi kardiopulmoner, infak miokard, dan transfusi. Yang kedua ada intervention atau treatment. Anestesi regional RA telah terbukti memiliki efek menguntungkan termasuk penurunan konsumsi opioid perioperatif, penurunan lama tinggal atau loss, dan penurunan mual dalam berbagai prosedur ortopedi. Selain itu, penggunaan RA dalam ORIF dari DRF telah dilaporkan berkontribusi pada penurunan rasa sakit dan kata dan gerak pada awal periode pasca operasi yang berpotensi mempercepat rehabilitasi. Next. Yang ketiga, comparison intervention atau treatment. Penelitian ini akan membandingkan tingkat komplikasi antara penggunaan RA versus GA untuk ORIF dari DRFS. Namun, GA biasanya tidak memadai dengan sendirinya dalam memberikan kontrol nyeri lokal pada periode pasca operasi segera dan dapat menekan fungsi otonom normal yang memerlukan peningkatan pengawasan atau pemantauan. Efek samping yang kurang umum dari GA dan intubasi termasuk tetapi tidak terbatas pada aspirasi, mual, pruritus, dan suara sesak. Dibandingkan dengan GA, RA menghindari efek samping yang disebut di atas dan telah dikaitkan dengan peningkatan kontrol nyeri pasca operasi, penurunan penggunaan opioid, dan pengurangan waktu pemulihan dalam prosedur ortopedi tertentu. RA dengan laryngeal mask airway juga telah dilaporkan terkait dengan penurunan tingkat ketidakstabilan hemodinamik intraoperatif dan fungsi kognitif pasca operasi dibandingkan dengan GA dengan intubasi endotrakeal pada pasien usia lanjut untuk manajemen fraktur intertrochanteric. RA telah menunjukkan keuntungan lain termasuk pelestarian fungsi otonom, peningkatan relaksasi otot, penghindaran manipulasi jalan nafas, penurunan mual atau muntah, dan pengurangan perawatan unit pasca anestesi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Estina. Selanjutnya yaitu outcome. Sebanyak 14.503 pasien memenuhi kriteria inklusi, di mana 1.348 atau sekitar 9,29% telah menerima RA dan 13.135 atau sekitar 90,71% telah menerima GA. Dalam analisis yang tak tertandingi, kohort RA secara signifikan lebih tua, X sama dengan 59,82 tahun, SD 15.805, dibandingkan kohort GA, X 56,32 tahun, SD 16.402, kurang dari 0,001%. Kohort RA juga terdiri dari proporsi perempuan yang lebih besar, 78,12 versus 72,93%, kurang dari 0,001. Dalam analisis yang tak tertandingi, kohort RA menunjukkan tingkat kanker yang menyebar secara signifikan, lebih besar, yaitu 0,59 versus 0,18% sama dengan 0,008, dan ketergantungan fungsional 3,12 versus 1,89%, P-nya sama dengan 0,001 dari kelompok GA. Namun, kohort RA disajikan dengan tingkat yang lebih kecil dari riwayat merokok, 14,61 versus 20,05%, P-nya lebih kecil dari 0,001. Setelah pencocokan CM, 1.191 pasien yang menerima RA dicocokkan dengan 9.250 pasien yang telah menerima GA dengan statistik ukuran ketidakseimbangan multivariat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.